Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau telah jagai, lindungi, dan bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan napas hidup yang baru, dan kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini berbicaralah kepada setiap kami untuk menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 8 ayat 43. Dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tema kita hari ini ialah diambang keputusasaan. Saudara, perikop yang kita baca menceritakan ada seorang wanita yang sedang sakit pendarahan yang sangat parah. Siapa wanita ini? Siapa namanya? Alkitab tidak menyebut siapa namanya. Bisa saja namanya Tini, atau Jubaidah, atau Susi. Bisa siapa saja namanya. Yang pasti ia seorang wanita. Saudara, status wanita ini sangat rendah di mata masyarakat waktu itu. Karena apa? Karena ia dianggap najis oleh karena penyakitnya. Sakit apa saudara? Ya, pendarahan. Mengapa dianggap najis? Karena menurut Imamat pasal 15 dikatakan, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia dianggap najis. Bahkan hukum itu mengatakan semua barang yang kena oleh orang berpenyakit ini menjadi najis. Dan siapapun yang menyentuh dia juga menjadi najis. Oh saudara, sungguh penyakit yang sangat menderita. Karena tidak ada orang yang berani mendekatinya. Ditambah lagi, sakitnya bukan 1 hari atau 2 hari, sebulan atau 2 bulan, tetapi 12 tahun. Waktu yang sangat panjang. Bahkan dalam Markus 5 ayat 26, dalam kisah yang sama dikatakan bahwa wanita ini sudah mencari semua tabib atau dokter sehingga semua uangnya habis untuk itu. Tetapi penyakitnya bukan hanya tidak sembuh, tetapi bahkan semakin memburuk. Ini artinya penyakit wanita ini tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga. Sudah saya mau katakan bahwa mungkin wanita ini sudah lelah, ingin menyerah, capek dengan keadaan hidup yang seperti itu. Usaha gagal terus, berobat sana, berobat sini tapi gagal, tidak kunjung sembuh, doa nggak dijawab-jawab. Dia berada di ambang keputusasaan. Saudara, itulah keluhan atau ratapan dari wanita yang berada di ambang keputusasaan karena memiliki penyakit pendarahan yang tak kunjung sembuh yang dialaminya. Saudara, pernahkah mengalami hal seperti di atas? Atau mengalami perasaan seperti ini? Atau mungkin saat ini sedang mengalami hal seperti ini? Kita berada di ambang keputusasaan karena kelelahan dengan beban hidup, karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, karena kondisi keuangan yang tidak pernah berubah. Rasanya kita ingin menyerah. Saudara, banyak orang sedang mengalami dan berada di ambang keputusasaan pada saat ini. Kita melihat pandemi corona mengakibatkan banyak sekali permasalahan ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur saudara, kisah ini tidak berakhir kepada keputusasaan. Ketika wanita ini melihat Yesus yang waktu itu terkenal karena berkuasa,
melakukan banyak mukjizat. Ia memiliki satu pengharapan, bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Di tengah penderitaan dan kelelahannya menderita karena secara fisik dan mental, wanita ini memiliki setitik iman kepada Yesus. Dalam Lukas 8 ayat 44 dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dalam Markus 5 ayat 28 dan perikop yang sama dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh saudara, inilah setitik iman yang dimiliki oleh wanita ini. Imannya lemah, tetapi ditujukan kepada pribadi yang benar dan berkuasa. Dan hasilnya ialah wanita ini sembuh dari sakit yang telah menggerogotinya, menghantuinya selama 12 tahun. Di sini kita melihat Yesus berkuasa atas penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga. Ayat 48 dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kita melihat, sekalipun iman yang hanya setitik atau lemah, tetapi Yesus melihat imannya tersebut dan menyembuhkan penyakitnya. Pendarahannya sembuh secara total. Itu yang namanya anugerah Tuhan kepadanya. Bukan hanya itu saja. Kepada wanita yang sakit pendarahan itu, Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya saja, tapi dia juga mengangkat status sosialnya. Yesus memberi kesempatan kepada wanita yang selama ini menyembunyikan diri karena malu untuk muncul di depan masyarakat. Sekarang Yesus menyatakan kesembuhan dan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dari seorang yang najis sekarang menjadi anak Allah. Dia seorang yang terkutuk, imannya dipuji. Dia seorang yang dianggap mati, sekarang diberi keselamatan. Wanita ini mengalami kesembuhan yang total, mulai dari fisiknya, mentalnya, emosi, sosial, dan rohaninya. Saudara, mari kita belajar di kisah ini. Apapun yang kita alami, seberat apapun penyakit, kesulitan yang sedang saudara alami, mungkin kita lelah dengan penyakit yang kita alami yang tak kunjung sembuh. Kita lelah dengan kesulitan hidup yang ada. Tapi saya mau katakan, jangan kita putus asa. Jangan kita putus pengharapan. Tapi tetaplah datang kepada Tuhan, tetap berharap kepadanya. Walaupun iman kita hanya setitik. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus peduli kepada saudara. Dan Ia sanggup untuk menyelesaikan masalah saudara. Karena itu tetaplah percaya. Tunggu waktu Tuhan bekerja dan menyatakan pertolongannya. Wanita yang menunggu 12 tahun dan akhirnya disembuhkan. Tetapi ingat, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Semua kembali kepada anugerah Tuhan. Yang kita harus lakukan, meminta, berdoa, dan memohon kepadanya. Katakanlah, Yesus kasihanilah aku yang lemah ini. Tetaplah berharap dan percayalah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita belajar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita beriman dan percaya kepada Tuhan atas setiap hal yang kita alami. Tuhan ingin kita datang dengan ketulusan dan penyerahan total kepadanya. Mari tetap bersemangat menjalani hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menguatkan iman saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pertolonganmu. Kami memiliki Allah yang berkuasa, memiliki Allah yang campur tangan atas setiap hal yang terjadi kepada anak-anakmu. Tuhan, Engkau tahu kesulitan, pergumulan, kesusahan hati kami. Biar Engkau yang boleh menghiburkan, menguatkan iman kami. Berikan kami damai sejahtera-Mu Bapa. Berikan kami anugerah-Mu, supaya kami boleh diangkat, dilepaskan dari beban yang ada. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau boleh memelihara
menjaga, memberkati pekerjaan kami, berkati dan sertai ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Berkati kami sedang sakit, berikan kami iman yang teguh untuk kami boleh terus berharap kepada Engkau. Mungkin kami sedang sakit kanker prostat, Tuhan tolong kami, biar Engkau boleh menjamah di dalam kuat kuasa-Mu. Kami sedang sakit kanker kulit, Tuhan juga tolong kami, beri kekuatan buat kami untuk menjalaninya, bahkan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami sedang sakit kanker kanker tulang, Tuhan tolong kami, biar Engkau juga boleh menjamah dan memulihkan kami, menyembuhkan kami. Tuhan, kami berdoa mohon kasih-Mu, biar Engkau boleh berbelas kasihan. Kasihani kami ya Tuhan. Mungkin kami sedang sakit kepala, Tuhan jamah juga kami dan sembuhkan kami. Mungkin kami sedang sakit mah, Tuhan, asam lambung kami naik, Engkau juga boleh sembuhkan kami. Tuhan tolong kami. Dan apapun penyakit kami, Tuhan, kami mohonkan kesembuhan, pertolongan daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.